Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang limit fungsi trigonometri. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita di pertemuan kali ini yaitu satu, menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus limit. Yang kedua, mempresentasekan penyelesaian masalah limit fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus. Oke, ada 4 rumus yang insyaallah akan kita gunakan di pertemuan kali ini untuk menyelesaikan soal-soal atau masalah-masalah limit fungsi trigonometri. Yang pertama, limit x menuju 0 sin x per x itu sama dengan 1. Ini rumus yang pertama. Jadi di pertemuan kali ini kita tinggal menggunakan ya. Oke, rumus yang kedua, limit x menuju 0 x per sin x sama dengan 1. Jadi ingat koefisien di sini ini 1, ini juga 1. Itu hasilnya 1. Jadi di sini harus sama. Koefisien sini ya. Pembilang dengan penyebut harus sama. Oke, rumus yang ketiga, limit x menuju 0 tangan x per x sama dengan 1. Kemudian rumus yang keempat, limit x menuju 0 x per tangan x sama dengan 1. Jadi keempat rumus ini akan kita gunakan dalam pertemuan kali ini, dan tentunya rumus-rumus sebelumnya juga tetap kita akan gunakan, yaitu substitusi langsung dan menggunakan teknik penyederhanaan. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat salah satu contoh soal ya. Tentukan limit x menuju 0 tangan x per 4 per sin 3x. Oke, penyelesaian. Jadi yang pertama yang harus kita pikirkan adalah bagaimana bentuk ini ya, tangan 4x per sin x ini ya sama dengan rumus yang tadi. Ya, jadi kita usahakan di bagian penyebut muncul 4x dan di bagian pembilang muncul 3x ya, supaya sama dengan rumus ini. Ya. Oke. Sekarang kita mulai. Oke, limit x menuju 0 tangan 4x per sin 3x sama dengan ini. Jadi langkah pertama adalah limit x menuju 0 tangan 4x per sin 3x kali 3x per 4x. Jadi ini langkah pertama ya, kita mengambil 3x ini dasarnya dari sin 3x ya. Nah, dasarnya dari sini kita ambil 3x triknya. Kemudian 4x itu dasarnya di sini. Ya. Dengan alasan, dengan catatan supaya kita bisa identikan atau analogikan dengan rumus kita ini. Nah, ini supaya ini terjadi. Karena kapan ini sudah terjadi, kita bisa simpulkan bahwa nilai limit itu sama dengan 1. Oke? Nah, coba. Nah, cuma muncul di sini masalah yaitu bahwa 3x per 4x ya. Ini x per x ini hasilnya 1. Ya, jadi tidak ada masalah variabelnya. Cuma 3 per 4 ini tidak sama dengan 1. Nah, supaya ini sama dengan 1 ya, kita lakukan trik sedikit ya, atau istilahnya manipulasi aljabar supaya ini hasilnya 1, yaitu dengan cara mengalihkan dengan inverse-nya. Oke, jadi semua bilangan jika dikalikan dengan inverse-nya itu hasilnya 1. Inverse-nya 3 per 4 itu adalah 4 per 3. Nah, sekarang kita tes. 3 kali 4, 12. 4 kali 3, 12. 12 per 12, 1. Oke, jadi ini sudah menjadi 1. Ini langkah pertama. Ya, langkah pertama. Nah, jadi ingat, setelah ini ya, saya ulangi sekali lagi, ini
3 ini kita ambil dari nilai ini sin 3x supaya sama dengan rumus tangan 4x ya. Ini 4x kita ambil dari tangan 4x. Nah, kasus yang ini ya, yang ini 3x per 4x kita selesaikan dulu. X harus 1 nilainya, ini harus 1. X bagi X 1 aman, tapi 3 per 4 bukan 1. Nah, solusinya adalah, prinsipnya adalah kita kalikan 3 per 4 dengan inversnya. Oke. Dan semua bilangan bulat ya, atau bilangan pecah dikali dengan inversnya itu hasilnya 1. Oke, kita kalikan 4 per 3. Jadi ini hasilnya sudah sah 1. Nah, setelah ini langkah selanjutnya kita pasang-pasangkan sesuai dengan rumus kita tadi. Nah, ini. Jadi 3x per sin 3x. Nah, kita pasangkan ini. Ya, tangan 4x kita pasangkan dengan 4x. Oke. Dan tetap ke 4 kali 3. Ini langkah kedua. Ya. Supaya sama dengan rumus kita ini. Ya, tujuannya selalu mengarah ke sini. Jadi, ujungnya atau akhirnya dari pemisalan kita atau trik yang kita lakukan selalu ke sini, ke bentuk ini. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, berdasarkan rumus tadi, hasil limit X menuju 0 3x per sin 3x itu hasilnya 1. Ini juga limit X menuju 0 tangan 4x per 4x itu juga hasilnya 1 kali 4 per 3. Jadi jawabannya adalah 4 per 3. Jadi kesimpulannya adalah limit X menuju 0 tangan 4x per sin 3x itu sama dengan 4 per 3. Oke, ini contoh soal pertama. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal yang kedua. Ini seperti ini. Ya, tentukan nilai limit X menuju 0 1 kurang cos 2x per x pangkat 2. Nah, prinsipnya tadi sama ya. Coba kita lihat ini. Jadi kita sederhanakan dulu ini karena cos 2x, sementara rumus yang kita miliki ini ya tidak ada cosnya. Oke, jadi kita sederhanakan. Nah, kita sederhanakan ya. Karena jika kita substitusi langsung ini pasti terjadi 0 per 0 ini ya. Jadi kita sederhanakan ini cos 2x. Nah, kita ingat kembali rumus identitas trigonometri di pertemuan yang lalu. Nah, ini. Jadi saya sederhanakan terlebih dahulu cos 2x menggunakan rumus identitas trigonometri, yaitu 1 kurang 2 sin kuadrat x. Ingat ya, rumus minggu lalu, pertemuan minggu lalu. Identitas trigonometri ya. Oke. Nah, ini penyebutnya kita pindahkan saja. Ini juga ya. Oke. Lanjut. Setelah ini selesai, kita sederhanakan. Nah, kita ya lihat 1 dikurang 1 0. Oke. Negatif 1 dikali negatif 2, ini kali ke dalam, ini hasilnya positif 2. Jadi 0 dikurang ini hasilnya ini kan. Ya, jadi sisa 2 sin pangkat 2x per s pangkat 2. Oke. Nah, langkah selanjutnya ya kita teringat lagi dengan rumus ya. Perhatikan ini ada konstanta, ini bisa kita kedepankan sifat limit ya, sifat-sifat limit. Kita kedepankan, kemudian pangkat 2 ya, ini sin pangkat 2x ya, ini x pangkat 2 bisa kita buka sifat limit ya, kita keluarkan pangkat 2 aja, sama-sama pangkat 2, sehingga kita dapatkan bentuk yang ini 2 kali limit x menuju 0 sin x per x. Nah, bentuk ini ya sudah sesuai dengan rumus kita, yaitu sin x per x itu hasilnya 1. Jadi sehingga kita dapat 2 kali 1 pangkat 2, hasilnya 2. Jadi limit x menuju 0 1 kurang cos 2x per s pangkat 2 itu hasilnya 2 ya.
Untuk contoh 2 ini ya, perbedaan dari contoh 1 adalah bahwa di contoh 2 ini kita menggunakan identitas trigonometri. Ya, identitas trigonometri. Oke. Jadi tolong diperhatikan kembali, diingat kembali rumus-rumus identitas trigonometri dan rumus-rumus trigonometri di materi-materi sebelumnya. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Nah, ini. Oke, tentukan nilai limit X menuju 3, X pangkat 2 kurang 7X tambah 12 kali sin X kurang 3 per X pangkat 2 kurang X kurang 6 pangkat 2. Oke, jadi cara berpikirnya masih sama dengan contoh 1, 2 ya. Perhatikan ini. Sin X kurang 3. Jadi, kita butuh penyebut itu bentuk aljabar X kurang 3 ya. Oke, tentunya kita sederhanakan ini juga ini. Oke. Nah, perhatikan. Sekarang saya sederhanakan ini nih. Perhatikan ini adalah bentuk kuadrat, persamaan kuadrat ya. Jadi cara menyederhanakan dengan cara memfaktorkan. Ya, jadi caranya bilangan berapa yang diperkalikan hasilnya positif 12 jika dijumlah negatif 7. Nah, ini kita sudah dapat ya. X kurang 4 kali X kurang 3 sin X kurang 3 ini. Jadi ini kita faktorkan. Ini materi-materi sebelumnya sudah pernah dibahas ya di kelas 11 dan bahkan di kelas 10. Kemudian penyebutnya juga kita faktorkan karena pangkat 2 fungsi kuadrat. Kita faktorkan ya dengan cara menentukan atau menemukan dua bilangan yang diperkalikan hasilnya negatif 6 jika dijumlah negatif 1. Yaitu X tambah 2 kali X kurang 3 pangkat 2. Ini karena pangkat 2 ya. Oke. Nah, lanjut. Ini selesai. Sekarang yang berikutnya ini limit X menuju 3 ini ya. Nah, yang bagian penyebut ini kita sederhanakan lagi ya. Kita sederhanakan. Ingat ini suku 2. Jadi ini X tambah 2 pangkat 2. Saya pecah kasih keluar ya. Oke. Kemudian X kurang 3. Nah, ini sasaran kita ini X kurang 3. Ya, supaya sama ini. Jadi X kurang 3 ini saya jabarkan menjadi X kurang 3 kali X kurang 3. Nah, X kurang 3 dia bawah ini bagian penyebut dan X kurang 3 bagian pembilang ini hasilnya 1. Jadi habis ya. Jadi yang tersisa adalah X kurang 4 X tambah 2 pangkat 2. Oke. Ini. Ya, bagian ini limit. Kemudian kali ini sin ya, bagian ini limit X menuju 0 sin X kurang 3 per X kurang 3. Nah, bagian terakhir inilah yang sama dengan rumus kita tadi ya. Prinsipnya sin. Ingat ini sudut ini ya, di belakang sama dengan penyebutnya. Ini nilainya 1. Oke. Ini 1. Ini kita substitusi langsung. Ya, limit karena dia sudah terpisah dari fungsi trigonometri. Jadi 3 kurang 4. Ini kita ganti 3 tambah 2. 3 kurang 4 negatif 1. 3 tambah 2 itu 5. 5 pangkat 2 25. Jadi jawabannya min 1/25. Jadi kesimpulannya limit X kurang 3 X pangkat 2 kurang 7X tambah 12 sin X kurang 3 per X pangkat 2 kurang X kurang 6 pangkat 2 itu hasilnya negatif 1/25.